Salam sehat. Kita bahas tentang meningitis atau radang selaput otak. Perlu Anda ketahui bahwa otak manusia ini ditutupi oleh sebuah selaput yang dalam bahasa Latin atau bahasa kedokteran disebut mening. Nah, ketika mening ini kemudian terinfeksi, kemudian dia meradang, maka baru disebut meningitis, radang pada selaput otak. Nah, radang selaput otak ini sebetulnya agak sulit terkena, kecuali memang orang tersebut atau anak, misalnya pada anak tersebut daya tahan tubuhnya lagi menurun, sehingga mudah terkena radang selaput otak. Atau yang kedua kemungkinannya adalah akibat virulensi, atau kumannya ini betul-betul bandel banget, hebat banget, kuat banget, sehingga dia bisa menyerang ke selaput otak. Nah, meningitis ini tentunya bisa terkena akibat dari infeksi yang ada di dekat daerah kepala. Misalnya ada di infeksi pada di telinga dalam, di tenggorokan, di gigi, bisa juga karena akibat TBC. TBC ada di paru, ini kemudian kumannya ini menyerang ke selaput otak. Jadi mikroorganisme yang bisa menyerang ke selaput otak ini bisa bakteri, bisa virus, bisa juga jamur. Ya. Nah, kemudian meningitis ini karena tadi di kepala, sehingga tanda-tandanya adalah sakit kepala yang hebat. Hebat kata kuncinya. Karena ada di kepala sehingga nyeri banget, nyeri hebat. Kemudian ada demam, karena itu radang sehingga ada demam. Sehingga karena ada di kepala, maka salah satu tandanya adalah kaku kuduk. Kaku kuduk. Yang ini tandanya khas sekali dan beda dengan orang yang karena pusing, panas, kemudian tenggoknya nyeri, kaku, itu berarti dianggap kaku kuduk. Karena meningitis beda, ada tanda khas, ada pemeriksaan khusus yang kaku kuduknya ini khas sekali pada meningitis. Jadi kalau Anda ada panas, terus kemudian nyeri, pusing, kemudian di leher ini kaku, bukan berarti itu kaku kuduk. Beda, ada pemeriksaan khusus untuk menunjukkan kaku kuduk pada meningitis. Ya. Nah, sehingga pada orang yang terkena meningitis ini harus perawatannya harus ada di rumah sakit. Karena meningitis atau radang di selaput otak ini bisa menimbulkan penurunan kesadaran yang kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian. Dan meningitis kadang-kadang banyak terjadi pada anak. Kenapa? Karena memang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Kemudian juga di awal ketika dia ada pilek, ada radang tenggorokan, di mana orang tuanya kurang memahami infeksi itu atau tidak segera berobat, tapi mencoba mengobati sendiri terlalu lama, ketika dibawa ke rumah sakit atau periksa ke dokter, sudah menunjukkan infeksinya yang menyebar. Sehingga saran saya kalau Anda sebagai orang tua punya anak yang dari awal ada pilek, demam, ada batuk, kalau misalnya Anda mau mengobati sendiri, hanya 2 hari saja. Dalam 2 hari atau masuk hari ketiga, tidak ada perubahan setelah Anda mencoba beli obat sendiri, obat-obat yang diiklankan di TV, di media apapun, silakan Anda boleh memakai, boleh mencoba mengobati sendiri anaknya. Tapi kalau sudah hari kedua, apalagi mau masuk hari ketiga, belum ada penyembuhan, belum ada perbaikan, sebaiknya segera periksa ke dokter. Karena kalau ternyata ketemu mikroorganismenya ini yang tanda kutip virulensinya sangat hebat, maka bisa saja hanya karena flu batuk pilek akhirnya bisa sampai kena meningnya sehingga menjadi radang selaput otak atau meningitis. Itu ya saran saya,
Untuk anak-anak Anda, kalau misalnya sakit silahkan berobat sendiri. Hari cukup 2 hari saja, begitu mau masuk hari ketiga belum ada perbaikan, segera Anda berobat. Supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Itu ya, salam sehat.